fisik. Bagi peminjam yang tidak bisa dibayar hutang, ancaman penyebaran rahasia pribadi kepada publik melalui sosial media dan lain sebagainya. Pertanyaan, bagaimanakah tinjauan fikih terhadap fenomena pinjaman online tersebut? 2, apa kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Sebelum masuk ke jawaban dari pertanyaan pertama, monggo terkait dengan definisi masalah saya tawarkan, monggo. Para kiai, sesungguhnya niki sempat dibahas di internal pengurus, makanya ini muncul jawaban sementara. Terus monggo kita tawarkan ke Suriah bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait definisi masalah. Saya buka, monggo. Cekap. Nek cekap langsung jawaban. Pun sami saya nggih. Niki pembahasannya model cepet napa sedeng napa sakdugine. Cepet nggih, monggo saking Suriah Seruang, monggo. Mik, sepi mik. Tapi niku secara singkat nyuwun contohipun, nah dipun sotaken praktekipun ngoten. Nggih, matur nuwun. Niki sehubungan sail saking LBM, monggo kula suwun perwakilan sing LBM menjelaskan contoh saking transaksi pinjaman online. Kula suwun Mas Husen menjelaskan alurnya singkat padat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi kados wonten deskripsi masalah menika niku dados ada perusahaan yang memang secara resmi memberikan pinjaman secara online, tapi lebih banyak sekali niku yang ilegal. Nah, dari praktek sing wonten dari pinjaman online ngaten niku memang dari pihak penyedia jasa layanan hutang niku wonten ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kados toh nggih KTP, terus kemudian bahkan foto wajah sampai alamat dengan pasti. Terus di situ juga disebutkan ada kelebihan pengembalian yang sudah tertera. Semisal hutang 10 juta, maka ada dana administrasi, ada bunga. Nggih. Wonten taman contoh ngaten 10 juta hutang, terus kemudian biaya administrasi semuanya 100.000 seumpamanya. Terus ada bunga itu berdasarkan persen, ada 5% dari hutang 10 juta. Niku wonten mungkin jumlah total yang harus dibayarkan dari si penghutang kepada penyedia layanan. Ngaten niku. Terus ada aplikasi nih, wonten sing model aplikasi. Wonten aplikasi niku tertera jelas hutang berapa, bunga berapa, kewajiban membayar berapa. Ada yang model cicilan, angsuran, ngaten niku setiap bulan harus membayar berapa. Niku wonten sing kados niku. Cukup. Saya pertegas, jadi di sini ada orang hutang, tapi buatan langsung ketemu kalih sing ngutangi. Di tengah-tengah kalih aplikasi, jadi kita pinjam berapa, identitas kita disampaikan, besarnya berapa. Yang jelas nanti kita membayar lebih dari jumlah yang kita hutang. Kalau kita hutang 10 juta, nanti total dari yang kita keluarkan itu bisa 12 juta atau sekian. Penjelasan dari Sail, kelebihan itu meliputi untuk ongkos administrasi atau bunga dari adanya pinjaman tersebut. Jadi garis besarnya ini ada orang pinjam online tidak langsung, yang jelas ada kelebihan dari jumlah yang dipinjam. Saya kira cekap nggih. Nggih, monggo sakniki langsung jawaban. Nyun sewu gandeng ini pun wonten rancangan, samohon dari LBM untuk membacakan rancangannya, nanti kita tinggal nanggapi. Kalau ada jawaban lain monggo, kalau nanti mengkritisi dari jawaban yang ada monggo. Pertama dari LBM monggo untuk membacakan rumusan yang sudah disusun monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertanyaan dari soal pertama. 1. Bagaimanakah tinjauan fikih terhadap fenomena pinjaman online tersebut? 2. Apa kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Dari LBM sudah memberikan rancangan jawaban. Jawaban ini meliputi pertimbangan. Pertama, menimbang pinjaman online atau pinjol yang dalam istilah keuangan disebut dengan fintech lending atau peer-to-peer lending adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Pertimbangan kedua, ada 3 pihak yang terlibat dalam P2P lending dan pinjol ini, antara lain investor atau pihak pemberi pinjaman atau kreditur. Terus kedua, penyelenggara jasa P2P lending, dan ketiga, lender atau debitur atau peminjam. Pada dasarnya hutang piutang merupakan bentuk akad tabarruk atau kebajikan atas dasar saling tolong melorong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, layanan pinjaman baik offline ataupun online yang mengandung riba hukumnya haram meskipun dilakukan atas dasar kerelaan. Dari pertimbangan tersebut, LBM memutuskan hukum pinjaman online atau pinjol yang dalam praktiknya menerapkan sistem pengembalian pinjaman yang lebih tinggi dari jumlah pinjamannya adalah haram karena termasuk riba. Referensi dari Tuhfatul Muhtaj, I'anatul Talibin, Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i, Al-Fiqhil Islam wa Dillatuh, kemudian Al-Fiqhul Islam wa Dillatuh li Zuhaili. Begitu. Terima kasih. Di internal IVM sudah dibahas dengan menghasilkan rumusan seperti itu, maka saya ingin menawarkan datang Suriah, monggo, bila ada jawaban lain atau langsung menanggapi jawaban yang ada, monggo. Berhubung ini kita berbatas waktu, mohon memanfaatkan waktu, monggo dari Bapak Kiai sanesipun bisa menanggapi jawaban yang ada atau punya jawaban yang lain, monggo. Monggo. Niku langsung kemawon. Niki menawi menurut kawula niku sesuai jawaban niku juga takbir talbiyah juga sesuai dengan takbirnya, maka saya setuju apa yang telah ditentukan oleh yang telah dicatat di sini, yaitu tentu hukumnya haram. Sekian. Terima kasih. Saking Suriah Surwang, monggo sanese. Mungkin saking Pejaguan Pak Ki Sambaji, monggo. Kula nyuwun tulung wonten panitia Mas santri ingkang anu nggih nika Pak Kiai pinaraon Pak Kiai ngensul. Oh nggih. Singkat mawon, nek ngilate menambah dari pinjaman uang bunga, mungkin mereka sami kali bank. Terus padahal bank wonten sebagian nggih banyak ulama ahli fikih ingkang menghalalkan. Lah menika bintenipun wonten pun nggih. Sama-sama ada bunganya, kok di dalam hukum fikih bank banyak ulama yang menghalalkan. Matur nuwun. Nggih. Ini ada tanggapan saking Suriah Pejaguan. Kalau kita bicara soal elat yang ada itu kan karena ada kelebihan dari jumlah pinjaman. Bukankah ini sama dalam hasil muktamar yang pernah dibahas bahwa bank itu ternyata
ada khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan syubhat, bahkan ada yang mengatakan halal. Pertanyaannya ini